Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Hoerunisa. Perkenalkan, nama saya Eka Bayu Purwita. Saya Lira Vega Ugi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai classification COVID-19 symptoms using support vector machine. Adapun option yang akan dibahas diantaranya background, problem, proposed method, system model, program, dan yang terakhir conclusion. Wabah penyakit coronavirus atau COVID-19 yang sedang berlangsung merupakan penyakit menular yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Sejak saat itu, penyakit ini telah menyebar secara global pada tingkat eksponensial yang menginfeksi lebih dari 180 juta orang dan membunuh lebih dari 3,7 juta orang di dunia sampai pada saat ini. Penelitian telah menunjukkan bahwa penularan terjadi terutama melalui droplet dan kontak fisik. Virus dapat hidup di permukaan benda selama 72 jam, sehingga permukaan yang terkontaminasi dapat menjadi sumber penularan. Seseorang yang terinfeksi COVID-19 biasanya akan menunjukkan gejala meliputi demam, batuk kering, kelelahan, sesak napas, nyeri dada, sakit kepala, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, mual, dan diare. Strategi penahanan utama untuk mengurangi penularan COVID-19 adalah melalui isolasi mandiri bagi yang terinfeksi. Untuk membantu dalam membuat keputusan cepat tentang kebutuhan pengobatan dan isolasi, akan berguna untuk menentukan ciri-ciri yang ditunjukkan oleh kasus-kasus infeksi yang dicurigai merupakan prediksi terbaik dari diagnosis penyakit ini. Telah dilakukan pengambilan sampel melalui swab antigen atau swab PCR. Nah, pengambilan sampel yang sesuai dari pasien yang diduga kuat mengalami infeksi COVID-19 dan diagnosis laboratorium yang akurat atas pasien tersebut adalah dua prioritas yang mendukung tata laksana klinis pasien dan langkah pengendalian infeksi. Karena rumitnya pengambilan sampel yang memadai, analisis laboratorium, dan interpretasi hasil harus dilakukan oleh operator yang terlatih dan kompeten, maka kami merancang metodologi machine learning untuk mengidentifikasi gejala klinis paling penting dan signifikan yang mampu memprediksi kasus positif COVID-19. Nah, gejala yang diperiksa termasuk karakteristik pasien, misalnya usia, jenis kelamin, pengamatan demam, riwayat perjalanan, dan rincian klinis seperti batuk dan infeksi paru-paru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proposed method yang kelompok kami gunakan dalam penelitian kali ini, di mana kami menggunakan dataset berupa public dataset yang kami akses melalui google.com. Pada dataset terdapat beberapa simptom dan simptom-simptom tersebut merupakan berdasarkan data yang diberikan oleh WHO dan Ministry of Health and Family. Dataset yang kami gunakan terdiri dari 9 variabel, di mana variabel-variabel tersebut dapat menentukan gejala awal apakah seseorang terindikasi coronavirus ataupun tidak. Nah, berikut ini merupakan beberapa tampilan subjek pada dataset yang kami libatkan, di mana terdapat beberapa kelompok umur mulai dari anak-anak, dewasa, bahkan hingga manula yang terdiri dari perempuan dan laki-laki, dan 9 variabel ini merupakan beberapa kategori utama yang dapat mengindikasi awal apakah seseorang terdeteksi coronavirus ataupun tidak. Nah, dari variabel-variabel di sini kami menggunakan sebanyak 6.512 total kombinasi subjek yang akan kami libatkan dalam penelitian kali ini. Di penelitian kali ini, fokus kami yaitu untuk mengklasifikasi apakah seseorang positif ataupun negatif dari
coronavirus. Nah, pada klasifikasi tersebut kami menggunakan metode support vector machine. Selanjutnya, pada penelitian kali ini kami menggunakan support vector machine, di mana support vector machine di sini yaitu berfungsi untuk mengklasifikasikan apakah seseorang termasuk kelas positif ataupun kelas negatif dari terindikasinya virus corona. Nah, fungsi dari metode support vector di sini yaitu untuk mencari hyperplane terbaik, di mana dengan memaksimalkan jarak antar kelasnya. Nah, apa sih hyperplane ini? Hyperplane di sini yaitu merupakan garis pembatas yang berfungsi sebagai pemisah antara kelasnya. Jadi hyperplane di sini akan memisahkan antara support vector dari tiap kelas. Nah, support vector di sini merupakan data point yang terluar yang paling dekat dengan hyperplane. Nah, si margin di sini yaitu merupakan jarak antara support vector dari tiap kelas dengan hyperplane. Jadi dalam support vector di sini, metode support vector machine di sini, kami bertujuan untuk mengklasifikasikan apakah subjek tersebut terindikasi corona ataupun tidak. Selanjutnya, berikut ini merupakan sistem model yang kami gunakan dalam penelitian kami, di mana inputan yang kami gunakan merupakan dataset COVID yang kami akses dan kami akses berasal dari kaggle.com yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan selanjutnya akan dilakukan tahap ekstraksi ciri, di mana feature extraction di sini kami akan memperoleh hasil mean dan standar deviasi dari tiap subjek. Selanjutnya kami akan melakukan klasifikasi untuk mengklasifikasi biner, yaitu apakah seseorang terindikasi positif maupun negatif dengan menggunakan metode support vector machine. Nah, tahap selanjutnya yaitu kami mengestimasi apakah seseorang positif corona ataupun negatif. Nah, tahap yang terakhir yaitu kami akan performance check, di mana pada tahap performance check di sini kami akan memperoleh hasil akurasi, F1 score, dan precision. Nah, akurasi di sini yaitu untuk mengetahui seberapa akurat model dalam memprediksi data dengan benar. Nah, sedangkan F1 score di sini yaitu untuk mengetahui hasil rata-rata antara recall dan precision secara optimalnya. Nah, untuk precision sendiri yaitu mengetahui seberapa besar model memprediksi kondisi dengan benar terhadap kondisi true positif dan false positif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai programnya. Yang pertama kita melakukan import modul berisi kelas dan fungsi yang akan digunakan. Di sini kami menggunakan NumPy, Pandas, Matplotlib, Plot, dan Seaborn. Lalu yang kedua melakukan import dataset ke data frame dengan memasukkan komen berikut ini, dataset sama dengan pd.read.csv dalam kurung covid-early.csv. Lalu memeriksa value dari datasetnya. Di sini akan terlihat bahwa datasetnya sudah semuanya seragam, sama, tidak ada yang bermasalah. Berikutnya adalah melakukan penyeragaman data dengan mengubah label gender yang bermula tipe data string menjadi integer. Di sini berguna untuk mempermudah kita mengolah data agar semuanya sama, datanya menjadi integer. Lalu yang kelima kita mengubah nama kolom SARS-CoV
itu menjadi COVID positif dengan dataset rename. Yang keenam, kita menampilkan bentuk data yang sudah tadi diubah, contohnya pada kolom gender, dengan memasukkan komen dataset.thetypes. Kita lihat semuanya sudah berbentuk integer. Lalu yang ketujuh, kita melihat korelasi dari masing-masing setiap tabel parameter. Dengan menggunakan dataset.correlation, maka akan muncul gambar seperti di bawah. Lalu yang kedelapan adalah menampilkan informasi pada setiap kolom dengan dataset.describe. Dapat didapat min, std, minimum, dan maksimumnya. Lalu yang kesembilan adalah membagi setiap data pada kolom menjadi variabel X dan Y. Karena kita akan memprediksi kolom COVID positif, maka kolom tersebut ditempatkan variabel Y dengan memasukkan komen seperti di bawah. Dan yang ke-10, kita melakukan klasifikasi data menggunakan metode SVM dengan mengimport metode SVM-nya dari Skyler. Yang ke-11, kita melakukan scoring pada data yang sudah diklasifikasi dengan menggunakan Skyler Matrix, maka didapat nilai precision-nya sebesar 94,43, F1 score-nya sebesar 71,32, dan akurasinya sebesar 88,84. Lalu yang terakhir, kita mencoba melakukan prediksi menggunakan parameter gejala COVID-19. Di sini contohnya menggunakan pasien seorang pria berumur 44 tahun dengan gejala nyeri otot, diarrea, dan infeksi paru-paru, dan mendapatkan hasil sebesar 87,66% terkena positif COVID-19. Dan conclusion atau kesimpulan dari presentasi ini adalah virus COVID-19 termasuk dalam pandemik berbahaya yang sudah menyerang hampir di seluruh dunia dengan jumlah kematian mencapai 3,7 juta jiwa. Dari mesin learning yang sudah dibuat memiliki nilai akurasi sebesar 88,84% menggunakan dataset dengan gejala fever, cold, runniness, muscle soreness, pneumonia, diarrhea, dan lung infection. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.